bisa diolok, bahasa sederhana diolok, bahasa Indonesia dibujuk ya, dirayu. Kalau Allah bisa dirayu berarti Allah lemah. Nah, kalau Allah lemah bertentangan dengan sifat wajibnya Allah. Sifat wajib Allah itu apa? Di antaranya qudrat, iradah. Artinya qudrat itu berkuasa, lawan dari qudrat itu ajzun, lemah. Berarti di antara kelemahan Allah itu ketika Allah bisa diintervensi. Karena kita tidak akan rela punya Tuhan yang bisa diintervensi. Kita tidak akan rela punya Tuhan yang bisa dibujuk. Karena apa bedanya dengan makhluk yang selalu bisa dibujuk? Sejago-jagonya Pak Aris masih kalah sama istrinya. Ku Pak Asin malah deken eleh begitu ya. Ku pamajikanna mah kalapa-kalapa eleh kumaha. Benar tuh Pak. Benar ya. Gitu. Tapi Allah tidak demikian karena Allah qudrat, punya sifat kuasa. Mustahil Allah ajzun, lemah. Maka perbaikilah pemahaman kita ketika memahami ayat ud'uni astajib lakum. Allah memang akan memberikan apa yang kita minta, tetapi yang kita minta ini terlebih dahulu oleh Allah ditetapkan untuk kita diajali di Lauhil Mahfuz, hanya saja melalui wasilah doa begitu. Maka di kitab Iqadul Himam dijelaskan bahwa sesungguhnya doa itu min jumlatil asbabil adiyah. Doa itu salah satu bagian dari sebab bangsa adat. Sebab bangsa adat. Kal harfi, sama saja seperti menanam. Ketika kita ingin panen, maka sebab adatnya harus menanam terlebih dahulu. Pagi dah. Orang merewas. Atuh mah kakak sama teh. Bus. Ni pangling. Barek cengkat. Allahu Akbar. Kerja panon cenah masih. Alhamdulillah. Ya Allah. Penting-penting kaca teh hideung. Nah, jadi ketika kita ingin panen, maka sebab adatnya itu harus menanam dulu kan begitu. Wadawai seperti obat. Ketika kita ingin kesembuhan dari penyakit, maka sebab adatnya berobat. Watajawuzi fil walad, seperti menikah ketika kita ingin punya anak, wawirizalik dan selain dan lain-lain ya, artinya itu adalah sebab adat. Sebab adat itu sesuatu yang berulang-ulang dan terjadi seolah-olah mempunyai efek padahal tidak sama sekali. Contoh misalnya, setiap kali benda mengenai api, maka selalu terbakar. Setiap kali benda mengenai api, maka selalu terbakar. Sehingga dalam pemahaman pikiran dohir kita, adat kita, api ini bisa membakar sesuatu yang mengenainya secara adat. Tetapi hati kita punya kewajiban untuk memakai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana menurut akidah tersebut api ini secara hakikat tidak bisa membakar kalau memang Allah tidak menakdirkan untuk terbakar. Buktinya mana? Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar malah katirisan, kabulusan. Untungnya Allah nyebutkeun anak bardan wasalaman, kan tiris. Jadi apinya jadi dingin, hampir kabulusan. Apa kabulusan? Kadinginan gitu ya, hampir ke bulus, hampir di katirisan, hipotermia.
hampir hipotermia. Nah, untungnya ada kalimat wasalaman, akhirnya api ini dingin tapi tidak menyebabkan hipotermia. Berarti itu membuktikan bahwasannya api ini tidak bisa membakar secara hakikat, hanya secara adat. Tapi adat harus dihormati. Ulah babalaguanan gitu ya. Sunum atuh cenah moal watak dulu ieu. Dikieukeun leungun kana sunumnya nya beak. Tetap harus dihormati, artinya walaupun menurut akidah kita bahwa api ini tidak bisa membakar, harus dihormati. Jangan sekali-kali kita menentang adat sehingga tangan kita atau barang yang lain sengaja dimasukin ke api. Begitu. Sama menanam, berobat, menikah untuk mempunyai anak, itu pun hukum adat. Karena ada salah satu wali Allah yang mempunyai anak tapi tidak menikah terlebih dahulu. Contohnya Siti Maryam. Siti Maryam diberikan anak oleh Allah tanpa pernikahan, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Baik tabung teh nikah heula ya. Tapi aya sperma na. Dina naon? Tapi diasupkeun ka awewe teh don. Oh, na tabung. Sperma jeung sperma gitu ya. Itu masih ada hukum adatnya. Tapi kalau Siti Maryam kan memang tidak ada sperma sama sekali, langsung ditiup nyawa ayah gitu ya. Kalau itu masih ada hukum adatnya, pertemuan sperma laki-laki dan sperma perempuan dihijikeun dina tabung gitu. Nah, artinya itulah. Maka setiap kejadian di dunia ini hampir rata-rata adalah hukum adat. Jangan sampai nyampe ke hati kita ada anggapan bahwasannya bahwa itu terjadi karena sebabnya itu, termasuk doa. Ketika kita berdoa kemudian diijabah oleh Allah, jangan sampai punya akidah, iktikad bahwa ijabah doa ini karena doa kita yang kita panjatkan. Nah, walaupun begitu, kita punya keyakinan doa ini tidak punya kekuatan untuk mengijabah apa yang kita inginkan, tetap kita harus menghormati adat, laksanakan doa. Ada yang sebagian mengatakan niatnya untuk melaksanakan perintah Allah, bukan karena ingin sesuatu. Begitu. Kalau tujuannya ingin sesuatu, biasanya ketika doa ingin sesuatu, pada saat diijabah ingatnya pasti karena doa. Kalau tidak diijabah, pasti doanya akan menjadi tersangka gitu. Atau ayat yang uni astajib lakumnya akan menjadi tersangka, dianggap bohong. Kita sudah doa tapi tidak diijabah, berarti ayatnya bohong. Nah, ada akidah atau pemahaman seperti itu karena salah memahami tentang uni astajib lakum. Paham ya? Wa kullu dzalika sabaqat bihi al-masyiah wa nafida bihi al-qada wal qadar. Setiap yang diijabah oleh Allah itu sebenarnya sudah ditetapkan di zaman ajali di Lauhil Mahfuz untuk kita. Rezeki, jodoh, celaka dan bahagia itu semuanya sudah ditetapkan di usia kita 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Ya. Jadi kalau kalimat Kanjeng Nabi kan wa umiru, malaikat ini diperintahkan untuk menyiapkan ruh kepada si janin. Terus wa umiru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. 1, bikat bi ajalihi, ditetapkan ajalnya, wa rizkihi, rizkinya, wa amalihi, amalnya, wa sakin, au sa'idin, bahagia dan celakanya. Semuanya sudah ditetapkan. Pama bakia adu'a'u ila idharon lil faqati wa ibqo'an. Terus doa yang kita panjatkan sejatinya hanya untuk memperlihatkan rasa butuh kita kepada Allah.
Karena kita ini tidak bisa apa-apa ketika kita menginginkan sesuatu, membutuhkan sesuatu. Maka tanda butuh kita kepada Allah itu melalui doa. Bedanya apa dengan orang yang tidak ada rasa butuh ke Allah? Bedanya ketika berdoa dia ingat apa yang dia inginkan, hanya melibatkan Allah saja. Tapi orang yang butuh ke Allah, ingatnya ke Allah, bukan ingat apa yang dia butuhkan. Memang awalnya oleh Allah diberikan naluri lah bahasanya ya, atau ilapat, rasa, oh saya butuh A. Nah, ketika ada keinginan itu, ada kebutuhan itu, dia sadar bahwa dia tidak akan bisa meraih apa yang dia butuhkan. Maka lahirlah rasa butuh kepada Allah, dibuktikan dengan apa? Doa yang dia panjatkan. Yang kedua, doa ini wa ibqa'an li rasmil ubudiyah, menetapkan tanda kehambaan kita kepada Allah. Seorang hamba itu kepada tuannya sejatinya selalu meminta, karena dia tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. La tolaban lihusuli malam yakun. Orang yang doanya benar itu la tolaban lihusuli malam yakun, tidak meminta hasil apa yang dia butuhkan atau yang dia inginkan. Ini saya ulangi, ketika Allah akan memberikan sesuatu, nanti ada jorojoy dalam hati, ujuk-ujuk, saya butuh saya pengen ini. Nah, kemudian karena memang sudah ada iftikor kepada Allah, kebutuhan itu langsung berubah menjadi kebutuhan kepada Allah, karena dia sadar bahwa dia tidak bisa mendapatkan itu semuanya tanpa pertolongan Allah. Sehingga atlako, bahasanya atlako kalau dihikam. Atlako itu jadi kelepasan gitu. Jadi kelepasan ngomong gitu. Kalau bahasa atlako itu kelepasan. Jadi tersengaja ujuk-ujuk berebet dengan doa gitu ya. Gitu. Diku Allah digerakkan lisan teh paraman tepati hayang doa gitu tadi nama. Ujuk-ujuk berebet gitu dengan doa dina lisan teh. Eta atlako bahasana. Maka kalau berdoa dengan keadaan seperti itu akan mendekati ijabah. Tapi kalau doanya tolaban liusuli malam yakun, ingat kepada apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan, bukan butuh kepada Allahnya, bukan ingat ke Allahnya, jauh dari ijabah. Pamata atlaqa lisanaka ayyuhal murid bitolab lisai'in tajala bi qalbika. Bahkan tadi di kitab hikam yang ini ada dua keadaan orang yang seperti ini. Ini menceritakan orang yang belum ma'rifat. Ada dua. Satu, butuh. Ketika butuh sesuatu langsung connect, butuh ke Allah gitu. Butuh kan orang mah butuh duit ingatnya karena gawe nya. Iman teh butuh langsung ingat ke Allah gitu. Karena dia belum ma'rifat, dia perlu sebab. Saya butuh ini, butuh ke Allah, akhirnya diucapkan lewat doa. Sadar itu bukan akhlak kok, sadar. Diucapkan lewat doa dari kesadaran dirinya pribadi. Yang kedua, diberi butuh ke Allah, diberi butuh sesuatu, kemudian lahir butuh ke Allah, tidak ada niat untuk doa, tapi kelepasan ngadoa gitu. Kelepasan ngadoa apa yang ada dalam hatinya dan pikirannya. Kondisinya dua. Maka hasilnya akan berbeda. Kalau kondisi yang pertama itu akan diijabah, tapi bisa jadi imma bi ainil matlub, diijabahnya itu sesuai dengan apa yang dia minta, au bi ghairihi, atau diijabahnya dengan sesuatu yang lain diganti oleh Allah. Minta A tapi diberinya AB. Minta A tapi dikasihnya C, sama saja diijabah. Tapi kondisi yang kedua, bi ainil matlub, pasti yakin
akan diberikan sesuai apa yang dia minta. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Kalau yang tadi ajilan atau ajilan bisa diijabah di doa, bisa diberikan di dunia atau nanti diberikan di akhirat. Itu bedanya. Pernah tuh orang kelepasan ngadoa, teu hayang ngadoa minta duit ujug-ujug perbet minta duit sambil liar gitu ya. Pernah tuh. Kalau pernah gitu isukan gak bakal menang orang bisa miliar. Ngancan pernah sih kena gitu. Apalagi ngelindun. Karena kondisi orang yang berdoa yang belum makrifat itu ya pasti akan demikian keadaannya. Beda dengan orang yang makrifat. Orang yang makrifat itu tidak butuh wasilah, tidak butuh sebab doa. Maka di hikmah selanjutnya minggu depan dijelaskan bahwa orang yang makrifat itu ya sudah tidak butuh dengan sebab, makanya mereka butuh ke Allah tapi tidak butuh sebab, akhirnya jarang ngadoa orang makrifat. Ada orang mau can makrifat ngadoa gitu. Dengan tujuan apa? Tadi ibqaan li rasmil ubudiyah, menetapkan tanda kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man u'tiya ad-du'a lam yuhram al-ijabah. Barang siapa yang ditakdir mau berdoa maka tidak akan terhalang dari ijabah. Nah, pemahamannya atau penjelasannya sama seperti yang tadi. Man udzina lahu fid du'ai, barang siapa yang diberikan izin oleh Allah untuk berdoa, ditakdirkan doa, faqad putihat lahu abwabur rahmah, maka nyata dia akan dibukakan pintu rahmah, pintu kasih sayang Allah. Wa masu'ilallahu syai'an ahabba ilaihi minal afwi wal afiyah. Dan tidak ada doa yang paling dicintai oleh Allah kecuali minta ampunan dosa dan minta keselamatan dunia dan akhirat. Maka kenapa Rabbana Atina disebut doa sapu jagat? Karena memang isinya luar biasa bagus. Afwi wal afiyah. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang paling bagus. Orang yang tadi atlako juga sama. Ketika dia kelepasan, tidak sengaja mengucapkan doa, nanti permintaannya beda-beda. Ada yang kelepasan mintanya dunia, kan begitu.